Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Herman Tanjung MA kepada Ustaz waktu dan tempat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih Allah izinkan kita berumur panjang, berbadan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan untuk sementara waktu kepada kita syukuri agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Rahmah yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir bersama kita, mewakili dari teman-teman pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu dan tetap istiqomah dalam menjalankan kebenaran dan kebaikan hendaknya. Hadirin kaum muslimin, kita sudah masuk di 10 yang kedua. Ya, Bu? Kita kenal ya, Bu? Lah barang puasa ni kau? Hah? Iya. Semoga Allah izinkan kita sampai ke akhir Ramadan dengan ibadah-ibadah yang selalu kita jaga dan kita pelihara. Karena bulan Maghfirah ini yang selalu kita tunggu. Jadi awak dulu menunggu-nunggu Ramadan. Kinilah datang Ramadan, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai beko awak nunggu-nunggu Ramadan, lah tiba Ramadan, lah Malaysia. Dalam pelaksanaan ibadah. Kita maksimalkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Kemarin subuh kita bahas masalah pentingnya hadir dan duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu itu ya wirid, kajian pagi, kajian malam, majelis ilmu sifatnya. Apa saja bentuk majelis ilmu itu. Dalilnya, hadisnya sudah kita sampaikan, ayat Al-Quran sudah. Bahkan ilmu itu begitu penting, Allah setarakan dengan iman. Ini masih terkena, Bu. Kalau lupa, buka saja di YouTube-nya. Begitu pentingnya ilmu tuh. Awak ilmu dunia masih tungkin dimencari. Apalagi ilmu akhirat. Baik ilmu di syirat, ilmu di alam kubur, ilmu dalam sakarat, ilmu dalam maut, di alam barzah. Panjang lagi itu. Dan semuanya butuh ilmu. Makanya ada namanya ma'rifatullah. Wajib kenal dengan Allah. Bukan nama saja. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau gitu anak TK pandai itu mah. Ma'rifat itu artinya mengetahui seluk-beluk semuanya. Siapa Allah itu. Kalau dalam kajian wirid itu dikupas itu. Allah di atas itu. Khalik. Allah itu punya. Apa yang punya? Punya zat. Punya sifat. Punya asma. Kan gitu. Yang zat itu tidak boleh. Itu haknya Allah. Bu, ini terang nggak, Bu? Alih. Semangat, Bu. Semangat itu berlalu. Zat tidak boleh dikupas.
Kalau asma boleh. Itu hafal itu anak-anak TK, anak SD banyak hafal tuh. Asmaul Husna. Kalau sifat boleh. Ada sifat 20 kecewa gitu kan. Nya ndak 20 sebenarnya itu doh. Aqaidul khams. Aqidah 50 bahasanya tuh. Bagi dua nanti ada untuk Allah, ada Rasul pembahasannya. Bagi Allah itu 41, Rasul 9. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nah, tuh. Itu kupasannya itu. Harus itu. Dan itu jarang dibuka, jarang dikupas. Kenapa? Ya karena mungkin pengetahuan, mungkin itu pendalaman, atau mungkin tidak dibahas-bahas dalam kajian, padahal itu penting. Allah wujud, ba'ah wujud Allah itu. Wujud apa artinya, Bu? Ada. Ba'ah keadaan Allah itu, keberadaan Allah itu gimana? Jadi itu kupasannya dalam kajian-kajian wirid itu lebih jelasnya, agar itu bisa nanti ada tanya jawab dan segala macamnya. Bahkan kok banyak lemah iman manusia akhir zaman kok. Kalau orang dulu dimpi paru hijau batu, dielo, ditombak, dibunuh, yang tetap ahad juga. Kenapa itu? Keyakinan itu, imannya. Bahkan iman Abu Bakar saja ditimbang langit je bumi itu, langit je bumi saitie, timbang dah. Kemudian timbang lo jo iman Abu Bakar, itu masih bare iman Abu Bakar itu. Luar biasa itu. Makanya para sahabat itu di akhir hidup beliau tidak ada yang memiliki harta satu pun, habis semuanya. Untuk apa tuh? Fisabilillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Petunjuk Allah dan Rasul. Nggak ada lain daripada itu. Maka dalam Al-Quran itu ada bagian daripada fungsi Al-Quran ini adalah Kitabun Naba wal Khabar. Oh, ini kan gede Al-Qurannya itu. Udah banyak Al-Quran sini, ada tafsir perkata. Jadi tahu awak apa yang kita baca, mau kasih ayatnya, lebih kita bisa memahaminya. Jadi sebagai kitab khabar dan berita. Kalau surah kabar kini kok, surah kabar menurut awak, surah khabar dalam Al-Qur'annya itu, bahasa Al-Qur'annya. Oh, kan banyak itu. Kalau dulu kan ada Padex, ada Singgalang, ada haluan, macam-macam lah gitu kan. Kalau kini kan sudah banyak teknologi ini. Dan itulah kejadian. Baru kita tahu, kadang 3 hari itu tahu. Tapi kalau dalam Al-Quran semuanya ada. Mulai dari awal kehidupan manusia sampai akhir kehidupan manusia ada dalam Al-Quran itu. Tinggal awak menggali saja. Nah, makanya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, tolong baca terjemahannya. Dan fahami ya mau kasih ayat. Nah tadi ayat yang kita baca dalam salat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil sama Allah itu, diberikan informasi. Tahukah kamu bahwa jangan sampai dunia itu menjadikan engkau itu tertipu, terdaya. Ada jual beli yang hebat, yang dahsyat. Lebih mantap, meyakinkan iman. Nah, itu ada di sana itu. Nah, itu gunanya kita mendalami Al-Quran. Jadi kata menurut Syekh Muhammad Abdu, belumlah dikatakan sempurna Islam seseorang itu kalau hanya pandai baca Al-Quran. Kadang baca Al-Quran payah jo. Tidak pandai do. Kan aneh itu. Awak orang Islam tapi tidak pandai baca Al-Quran do. Awak caro itu. Bahkan tahu isi membaca sudah pandai do. Nah kini kalau tidak pandai baca, tidaklah baca terjemahannya. Tapi tidak ada istilah awak berhenti dalam untuk mempelajari Al-Quran itu. Kan terjemahan tidak banyak sekarang itu. Belum dikatakan sempurna iman seseorang itu, Islamnya itu, pandai baca kalau tidak tahu artinya.
Belum dikatakan sempurna, pandai baca, tahu arti, tapi kalau tidak mengamalkan. Itu ternyata pengamalan itu sangat penting. Jadi, Bapak Ibu, anak cucu awak jangan sampai tidak tahu jo Al-Quran, jangan sampai butuh huruf loh. Rata-rata masuk perguruan tinggi Islam pun kini kok, itu dites baca Al-Qurannya tuh, anda jali je Allah itu. Huruf hijaiyah saya tahu doh. Huruf hijaiyah itu berapa tuh? 29, 30, terserah lah, 28 gitu kan. Nah, anda tahu tuh doh. Apakah pandai baca Al-Quran? Padahal itu sendiri rangkai-rangkainya kan. Di dalam Al-Quran itu ada berita. Berita tentang akhirat ada. Tentang umat sebelumnya ada. Sebab umat sebelum itu dihancurkan ada dalam Al-Quran. Umat Nabi Nuh bagaimana, umat Nabi Lut bagaimana, ada dalam Al-Quran itu. Nah, kalau awak tidak baca kan tidak tahu awak. Awak kecewa itu Al-Quran itu udah lintas juga, petunjuk juga bagi manusia. Tapi awak tidak ngambil petunjuk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, baca Al-Quran itu baca terjemahannya. Nah, kalau ada tafsirnya baca tafsirnya sekali. Nah, tafsir Al-Quran per kata lengkap dengan asbabun nuzul. Itu bagus tuh. Asbabun nuzul itu sebab turun ayat. Sebabnya ayat itu diturunkan sama Allah. Ada tuh, dari sini tuh. Itu hebatnya. Dia bersyukur juga ada Al-Quran ini di sini tadi. Kalau enggak kan susah juga mencontohkannya. Jadi, oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, penting bagi kita. Apapun kitab buku yang kita baca, tidak ada sehebat Al-Quran. Nggak ada sehebat Al-Quran, tidak ada tandingannya. Membaca Quran itu belum tentu kita mendapat pahala. Malahan kalau banyak hal-hal yang sifatnya tidak baik di situ dosa yang bisa. Tapi membaca Al-Quran, satu huruf saja dapat pahala kita. Satu huruf. Itu hebatnya tuh. Nah, jadi yang malih-malih baca Al-Quran Assalamualaikum, baca Al-Quran leh. Karena nanti Al-Quran itu juga bahagian untuk mampu memberikan syafaat. Iqra'u Quran, kata Rasul. Nanti itu akan diuraikan lebih panjang itu dalam nuzul Quran. Baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat. Apakah menjadi syafaatnya Al-Quran itu tidak pernah dibaca? Ya tidak bisa. Bahkan kenyangnya paru itu orang tidak pernah makan. Hukum sunatullahnya kan kayak gitu. Tidak akan kenyang-kenyang. Lapar taruh isi. Jadi baca Al-Quran itu dan pahami apa maksud firman Allah, perkataan Allah yang ada di sana. Al-Quran itu yang kedua termasuk kitabul hukmu wa syariah. Sebagai kitab perundang-undangan dan hukum. Bapak Ibu, hukum yang tertinggi di dunia, bukan di Indonesia ya. Indonesia kan Pancasila, undang-undang. Di dunia adalah Al-Quran. Al-Quran ini. Ini hukum dan undang-undang yang terhebat dan tertinggi. Tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menandingi. Kalau berpedoman, berpatokan kepada Al-Quran, insya Allah dijamin selamat. Kita pernah dialog dengan teman-teman Malaysia. Apa bedanya agama Islam di Indonesia dengan agama Islam di Malaysia? Malaysia itu, Islam itu diakui sebagai agama. Dijadikan sebagai agama. Jadi Islam itu sebagai pedoman. Makanya kalau kayak di Aceh sekarang, kalau dia salah, melanggar, ada konunnya namanya itu. Kalau curi potong tangan, zina dia didera, rajam dan macam-macam lah itu.
Kalau bunuh dia dibunuh pula, dikisos. Islam itu kalau di Indonesia hanya diakui, dan agama diakui di Indonesia itu banyak. Bukan Islam saja. Tetapi kalau di Malaysia itu Islam sebagai agama negara. Kalau ada yang salah, maka penegak negara itu yang menjalankan syariat. Maka ada hukum-hukum tertentu. Udah sama, beda itu. Zaman Rasul kayak gitu juga. Jadi kalau salah dalam kacamata Islam, maka hukum Islam yang jalan. Jadi makanya kitab hukum perundang-undangan yang tertinggi itu adalah hukum Allah. Bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga termasuk kitab syariah, tarbiyah, pendidikan. Sumber pendidikan ada dalam Al-Quran. Apa saja? Baca cara mendidik anak, do dalam Al-Quran. Baca cara mendidik keluarga dengan baik, ada dalam Al-Quran. Bagaimana adab ya anak terhadap orang tua, adab terhadap istri, suami kepada istri, ada. Bagaimana berbangsa dan bernegara, bagaimana hukum bermasyarakat, ada dalam Al-Quran sedonya. Tinggal awak menggali sejoleh. Kenapa ini penting? Akhir zaman ini Bapak Ibu, Al-Quran paling sering terabaikan. Terabaikan. Disepelekan Al-Quran itu. Padahal apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, awal dia najis sekalipun, najis. Bapak Ibu, kulit kambing tahu Bapak Ibu? Bu, kulit kambing tahu? Kulit kambing itu najis itu. Karena dia sudah berpisah. Apalagi kalau terbuang. Kemudian kulit jawi, kulit kambing itu disamak, dibersihkan, dirapiin, dijadikan sebagai sampul Al-Quran. Setelah orang baca Al-Quran, ngapain? Al-Quran dicium. Awalnya najis, bersentuhan dengan Al-Quran, dicium itu najis itu. Apalagi manusia. Apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Dipastikan, dijamin. Tidak ada enggak. Mungkin Bapak Ibu awak pernah mendengar atau mencari di TV dulu ya. Di itu. Hafiz cilik itu, Hafiz Indonesia itu. Almarhum Syekh Ali Jaber mungkin Bapak Ibu tahu. Tahu ya? Yang lumpuh, yang ketik, dia kursi itu siapa namanya itu? Dia sudah lumpuh, udah diponis dia ndak apa lagi. Siapa namanya? Lain masih ikuti. Sinaja. Setelah dia hafiz Quran, apa yang terjadi? Dicium itu kakinya itu. Sama siapa? Syekh Ali Jaber. Apa yang ndak ada sama beliau? Al-Quran dia hafiz Quran beliau itu. Beliau ulama. Beliau udah tua. Ini anak kecil. Kenapa anak kecil dicium sama orang besar? Karena Al-Quran itu. Apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran dijamin dan dipastikan mulia. Itu hebatnya. Nah, jadi makanya jangan sampai kita meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran. Iko kadang-kadang lama ninggah di rumah tuh, Bu ada Al-Quran, panang-panang mencari Al-Quran, cari atel mari kita lebar bakapuyuk loh. Itu Al-Quran dulu akad nikah. Mungkin sampai puluh tahun, 50 tahun yang lalu. Ndak baca-baca tu. Allah baka pindiang lah buku di lemari itu. Lama meninggal baru keluar. Bukan itu mengkasihnya. Jadi pas meninggal taruh Al-Quran di kapal lu, bukan itu. Dibaca Al-Quran itu. Makanya wahyu yang pertama turun itu adalah apa Bu? Iqra. Surat apa tu? Al-Alaq. Ayat berapa? Ya, sampai tidak tahu lo tuh. Apa artinya Iqra? Baca. Baca. Soleh. Geser sana. Baca Al-Quran.
Ya, biasanya kalau kita marah sama anak-anak itu soleh, berhenti. Soleha, diam. Kita rubah pola cara kita manggil itu. Bu Yuang, itu kan bisa saja itu kan. Setidaknya itu doa Bapak Ibu. Soleh dia kan rancak tuh. Ya. Jadi penting bagi kita Al-Quran itu tolong jangan diabaikan. Paling banyak kiniku Al-Quran diabaikan dalam rumah tangga. Paling banyak. Tapi putar muratal tuh di rumah Bapak Ibu tuh 24 jam. Siang malam tak berhenti-henti. Bila matinya, lah mati selistrik tu boleh. Baru mati. Awak di rumah kayak gitu, Bu? Ado ndak ado orang, hidup terus. Siang menengah, tasara lah. Ndak ado ke menengah do. Ado awak baru menengah. Karena Al-Quran yang dibacakan di rumah itu nanti sebagai penerang. Nawir buyutakum, terangilah rumahmu itu. Kalau rumah yang tidak ada baca Al-Quran, yang ada situ, bagaikan rumah kosong. Ini dalam hadis itu, diriwayatkan. Rumah kosong, tahu setelah Bapak Ibu, tidak ada penghuni doh. Siapa yang ada situ? Setan, apa lagi? Jin, iblis, apa lagi? Kalau ada kamar ibu, limo, isi ke limonya. Kalau ada kamar kosong, tu, adunya sarang situ tu. Jin. Karena kita sering merukia-rukia, di rumah itu bermasalah. Apalagi kalau lampu rumah itu remang-remang. Itu paling itu. Apalagi kalau banyak lah gantung-gantung situ, patung-patung. Tanduk kabau, tanduk urso, macam-macam tanduk lah. Apalagi kalau banyak lah berjimat di rumah itu. Itu paling capek itu. Kesurupan itu. Jual Quran. Jadi kalau ada rumah awak tu, terangi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah. Baca Al-Quran itu tidak harus di masjid, tidak harus di mana saja. Di rumah. Kalau lo baca Al-Quran dulu. Jago lalu baca Al-Quran dulu. Siap maghrib baca Al-Quran. Jadi, kenapa ini Al-Quran kita serukan? Karena akhir-akhir ini Al-Quran terabaikan. Paling banyak terabaikan oleh umat Islam. Padahal Al-Quran itu adalah sumber. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi banyak manfaat dari Al-Quran itu. Kitabul ilmi, di dalam Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Ingin awak mati selamat, ada dalam Quran itu. Pingin awak ingin selamat di alam barzah, alam kubur, ada dalam Al-Quran. Tinggal awak membaca. Tidak bisa baca Arab, baca terjemahan. Kini ada tafsirnya. Lawannya caro. Kalau balik membawa iku rasanya mushaf kok. Handphone Bapak Ibu kan rancak-rancak tu. Download di situ aplikasi Al-Quran. Yang ada HP Android, kemudian tidak ada aplikasi Al-Quran di dalamnya, itu manusia yang zalim itu. Tidak syukur nikmat. Benar tuh Bapak Ibu. Ambo dalam HP ku banyak aplikasi Al-Quran kok. Ada yang tafsirnya, ada terjemahannya, ada yang ini macam-macam. Bisa wak, ada hadis dan segala macam. Karena nanti akan dihisap. Handphone Bapak itu akan dihisap itu. Jurangnya. Ndak HP sudah jurang-urangnya. Kalau HP sudah ada, biarlah. Kurangnya. Karena itu bagian dari mal, harta. Tadi makanya hati-hati. Lai pernah ndak ada awak membaca Al-Quran di handphone awak tu? Pernah ndak mendengarkan kajian-kajian agama di handphone awak? Pernah ndak kita berbuat men-share kebaikan? Itu yang perlu. Kalau lai syukur alhamdulillah ibu selamat dari fitnah handphone. Tapi kalau ndak, awak nanti akan hisab gara-gara itu. Dan itu ada dalam Al-Quran. Gitu. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ndak ada yang lepas jari jemari manusia itu. Dari men-share itu akan dihisab. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, sudah 20 menit. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Komitmen, tolong sekali lagi, cintai Al-Quran. Caranya adalah baca Al-Quran, baca terjemahannya, pahami baik-baik, mukasihnya. Kalau ndak jale, ada wirid siko, tanya kepada Ustaz. Jangan ke YouTube tanya. Kalau ke YouTube tanya kok kini tanya setahun lainnya jawab tuh. Ndak bisa itu.
Dan apa yang ada di media sosial jangan ditelan mentah-mentah. Bisa sesat nanti. Karena ada orang yang nyeleneh-nyeleneh macam-macam. Dia ustaz-ustaz juga, buya-buya juga. Hati-hati itu. Jangan sampai merusak keyakinan dan akidah kita. Karena itu semuanya adalah taruhan iman bagi kita. Terakhir, mari Bapak Ibu, sekarang antara Iran dan Amerika dalam keadaan yang kondisi yang tidak baik. Kita doakan semoga dunia ini damai-damai saja. Pasti ada imbasnya nanti itu. Ini ada imbasnya nanti ke daerah-daerah yang lain. Maka kalau perang yang terjadi, manang menjadi arang, kalah menjadi abu. Lalu nelok sialah itu. Nah nelok apa? Damai. Nah, maka ini kadang-kadang ego itu tidak bisa kita apakan. Kalau mau komen, komen yang baik-baiknya. Kalau tidak usah. Kan nanti tudingan terhadap Islam itu akan buruk. Nah, jadi kita doakan semoga umat-umat Islam tetap selalu tabah dan sabar. Dan termasuk anak cucu ibu kan sekarang berada di Timur Tengah. Itu masih dekat. Tapi tadi kita telepon, insya Allah aman Bu ya, masih dalam kondisi kondusif. Tidak ada masalah. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dunia akhirat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.